AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Target sampingan ya? Ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Nah, kalau ditanya, gimana Pak kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tim pemuja Piala AFF kebakaran jenggot saat Erick Thohir umumkan kalau turnamen AFF bukanlah prioritas utama saat ini. Terlebih dia mengatakan tidak akan menurunkan timnas senior untuk laga AFF September mendatang. Timnas senior dipersiapkan untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Rasanya tidak fair memaksa timnas senior untuk berlaga di AFF, mengingat jadwalnya yang bentrok dengan kualifikasi Piala Dunia. Namun ada saja yang tidak suka dengan ini. Salah satunya narasumber yang diundang di TV swasta ini. Dia mengatakan, kalau laga Asia sekelas AFC itu tidak terlalu penting, seharusnya timnas harus merebut juara Piala AFF, karena terlalu sering menjadi runner-up, tidak pernah juara merebut piala. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner-up terbanyak ya Bung ya, terpaling sering runner-up-nya, menang enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa disebut dalam sejarah sebagai juara. Nah, memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita Tentu hal ini disikat habis oleh Coach Justin, termasuk Thohir dan rekan-rekannya yang mendoakan Indonesia menjadi juara AFF. Coach Justin mengatakan, bahkan Singapura yang berkali-kali juara AFF tidak mampu menembus Asia. Tapi lihat timnas kita sekarang. Kata Coach, Piala AFF tuh cuma setara piala di pasar Senen. Kalau lu butuh piala beli di Senen aja banyak. Kardus dong itu, kardus dong. Singapura itu 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Lu mau kayak begitu? Kan nggak. Inilah tugas gue sebagai pengamat untuk melawan suara-suara kayak begitu. Para pemuja AFF berpendapat bahwa Indonesia itu wajib harus memenangkan Piala AFF. Sementara target Indonesia bukanlah AFF tapi berusaha menembus Asia dan Piala Dunia. Bahkan AFF tidak termasuk rundown dari FIFA. Tapi walau begitu Erick Thohir pastikan Indonesia bukan berarti tidak berjuang di AFF. Hanya saja tidak menurunkan timnas senior dalam turnamen AFF kali ini. Paten kali ini Erick Thohir, Piala AFF hanya untuk trial saja, buat latihan saja. Bagus, kita turunin pemain-pemain muda semua, nggak perlu naturalisasi nggak apa-apa, nggak perlu Sintayong juga nggak apa-apa. Biar kita kasih kesempatan jam terbang pemain lokal Liga 1, bertanding di AFF. Setuju? Komen yang setuju. Halo orang-orang aneh yang masih ingin untuk Indonesia juara Piala AFF. Ingin untuk Indonesia harus juara trofi Piala Kaleng AFF. Indonesia sudah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2006 dan menjadi satu-satunya wakil untuk ASEAN yang lolos ke round 3. Sementara rival Indonesia yang merupakan juara Piala AFF seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam itu tidak lolos. Masihkah kalian mau berpikir sempit? Wahai orang-orang aneh yang tidak mau untuk merubah pikirannya. Karena Indonesia
sudah beda level dengan orang-orang yang juara AFF. Jadi aku mau kasih tahu untuk kalian orang-orang AFF ya, orang-orang pemuja-pemuja trofi kaleng AFF. Berubahlah pemikiran kalian, karena trofi AFF itu nilainya itu tidak ada harganya, lebih berharga cincinku ini ya, di Matteo Cilalahi, Paris Utapea. Nah, kalau bagi saya teman-teman, saya berdiri di tengah-tengah. Artinya sebagai pengamat, saya juga harus fair memberikan penjelasan saya. Yang saya ikutin, pergerakan di sosial media atau juga sedang pendapat yang sekarang sedang terjadi, yakni ada banyak yang pro dan menginginkan agar timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF kali ini. Apalagi kita tahu kan timnas Indonesia sekarang sudah menembus level Asia. Bukan saja timnas Indonesia senior, tapi juga timnas Indonesia U23 dan juga sebelumnya timnas Indonesia U20. Namun di sisi lain, ada juga banyak yang kontra dan menilai bahwa Piala AFF ini sebetulnya bukan merupakan sebuah prioritas bagi timnas Indonesia sekarang, karena ya seperti yang baru saja tadi saya katakan, timnas Indonesia sudah menembus ke level Asia. Walaupun maksud saya adalah Piala AFF ini penting, tapi tidak penting juga. Penting agar Sintayong bisa memberikan jam terbang kepada pemain-pemain lain. Jadi bisa juga nanti akan dibentuk yang namanya Timnas Indonesia B atau Timnas B. Jadi Timnas B ini bisa juga nanti diisi oleh mayoritas para pemain muda yang batas usianya adalah 23 tahun. Jadi lebih banyak pemain-pemain muda yang akan dipilih, tapi tentu akan ada juga beberapa pemain senior. Jadi itu tentu akan sangat bermanfaat bagi timnas kita agar Sintayong nanti bisa mendapatkan lebih banyak pemain lagi untuk bisa nanti dia panggil membela timnas Indonesia. Jadi ya saya pikir kalau sekarang ini banyak yang membuat narasi bahwa harus juara di Piala AFF, ya saya tidak sepakat dalam hal itu. Tapi ya jangan juga Piala AFF ini dilepas begitu saja. Ya masa sih kita mau sih nanti dibantai oleh Vietnam atau mungkin kita kalah lawan Myanmar atau Laos kan? Kita juga nggak mau dong seperti itu ya kan. Sebagai supporter juga kita ingin ya timnas Indonesia paling tidak permainannya tidak buruk dan mendapatkan hasil akhir yang positif, ya minimal lolos dari fase grup lah. Apalagi ini kan grupnya kali ini kan bukan grup yang berat ya, apalagi kalau timnas Indonesia bisa full tim, wah bisa juga kita juara Piala AFF. Jadi seharusnya mulai sekarang ini sudah ada persiapan dari federasi, duduk bersama dengan Sintayong, kemudian memilih pemain-pemain mana yang kira-kira nanti akan dibawa untuk Piala AFF. Tapi ya ini sekarang ini sudah harus direncanakan tim mana yang akan dibawa gitu.